memaksa terkuaknya fakta bahwa Habib bukan keturunan Nabi, melainkan keturunan Yuya dukun Fir'aun, ada yang menulis di kolom komentar, pendawiran anjlok 95%, doktrin anjlok 95%, jualan nasab anjlok 95%, pemalsuan makam anjlok 90%. Setelah adanya tesis Kiai Imad, ekstremisme radikalisme atas nama agama itu berkurang, terasa sekali. 3. Semakin masyarakat mencela, mencaci, menghina, merendahkan Habib, dampaknya Indonesia semakin aman dan tentram, terlebih kepada Habib yang wujudnya seperti setan. Tidak sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, keberadaan wujud Habib anak cucu Yuya sangat cenderung tanda ketidakamanan suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Menakar relasi trust level ke Habib dengan manfaat mudorot. Ada dua rumus yang akan saya sampaikan, namun sebelum itu kami menerangkan bahwa ini berdasar observasi penulis, yaitu saya sendiri secara pribadi, dan Anda para pribumi Nusantara juga tentu melakukan hal yang serupa, baik Anda sadari atau tidak Anda sadari, yaitu mengamati, menilai, dan mungkin mengalaminya sendiri secara langsung. Penulis merumuskan relasi antara trust level kepada Habib atau percaya bahwa Habib itu zuriyah Rasul dengan manfaat dan mudorot, dalam kata lain yaitu bencana dan bahaya, dalam dua rumus berikut. Rumus yang pertama adalah bencana sama dengan tingkat kepercayaan ke Habib. Bencana berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan kepada Habib atau berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan bahwa Habib itu zuriyah Rasul. Bencana atau musibah di sini bentuknya bisa bencana finansial, dawir, bencana sosial, bencana budaya, bencana politik, bencana kemanusiaan, bencana spiritual, atau bentuk lainnya. Dengan demikian, semakin tinggi kepercayaan anakmu bahwa Habib adalah zuriyah Nabi, semakin tinggi pula potensi bencana dunia akhirat yang dialaminya. Semakin rendah tingkat kepercayaan anakmu bahwa Habib adalah zuriyah Nabi, semakin rendah pula potensi bencana dunia akhirat yang dialaminya. Jika anakmu sama sekali tidak percaya kepada Habib, maka potensi bencana yang akan ditimpakan Habib kepada anakmu adalah nol. Dengan kata lain, semakin tidak percaya Habib, semakin terhindar dari bencana yang dibawa oleh Habib. Rumus yang kedua adalah manfaat sama dengan minus dalam kurung tingkat kepercayaan ke Habib. Manfaat berbanding terbalik dengan tingkat kepercayaan kepada Habib, atau berbanding terbalik dengan tingkat kepercayaan bahwa Habib itu zuriyah Rasul. Semakin tinggi tingkat kepercayaan anakmu bahwa Habib adalah zuriyah Nabi, semakin bernilai minus manfaat dunia akhirat yang diperolehnya. Semakin tinggi tingkat kepercayaan anakmu bahwa Habib adalah zuriyah Nabi, semakin bernilai minus manfaat dunia akhirat yang diperolehnya. Dengan kata lain, semakin percaya, semakin rugi. Semakin percaya, semakin mudorot. Sebaliknya, semakin minus tingkat kepercayaan anakmu bahwa Habib adalah zuriyah Nabi, semakin tinggi manfaat dunia akhirat yang diperolehnya. Jika anakmu semakin tidak percaya kepada Habib, maka potensi manfaat yang akan diperoleh anakmu semakin tinggi. Semakin minus kepercayaan anakmu kepada Habib, maka semakin beruntunglah anakmu. Ringkasnya, semakin tidak percaya, semakin untung. Sebagai suatu bukti sekaligus contoh hasil observasi dan eksperimentasi dari Kiai Haji Tamam Munji yang diutarakan pada acara Ngobrol Santai mengembalikan warga NU ke Kiai NU tentang nasab Ba'alawi di YouTube Gus Aziz Jazuli, serta di beberapa video beliau lainnya, menjelaskan dimensi aksiologis dari hadirnya tesis Kiai Imad. Beliau mengungkapkan bahwa, saya parafrase di sini dan ringkas untuk efisiensi tanpa mengubah substansinya, yaitu dengan adanya kritik dari Kiai Imad, maksudnya terhadap nasab Habib yang terbukti bukan cucu Nabi, efeknya kan sudah kelihatan. Ada perbedaan luar biasa. Perbedaannya adalah di seluruh Indonesia, perguruan tinggi Islam maupun perguruan tinggi umum itu kan mengadakan dialog-dialog moderasi beragama. Itu enggak mempan. Tetap saja ada penggunaan simbol-simbol agama untuk kehendak kuasa atas nama agama. Muncul radikalisme terorisme. Setelah adanya tesis Kiai Imad, ekstremisme radikalisme atas nama agama itu berkurang. Terasa sekali. Dawir Habib ke Kiai menurun, bahkan hilang. Ketegangan politik sebagaimana di Pilpres 2014, Pilgub 2017, dan Pilpres 2019 tidak terjadi. Kembalinya marwah ulama-ulama NU. Diakui atau tidak diakui, para Habib sudah enggak berani ngenyek Kiai NU dengan sebutan-sebutan hewan. Saya juga mengamati dan merasakan fenomena serupa. Pada tanggal 1 Februari 2024, saya menguraikan bagaimana peran dan posisi tesis Kiai Imad membuat pemilu 2024 menjadi adem di video berjudul Mengapa Pemilu 2024 Adem? Interrelasi tesis Kiai Imad, Pemilu 2024 dan Habib bin Yuya dukun Fir'aun.
Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantini juga menjelaskan bagaimana bahaya dunia akhirat bagi mereka yang mempercayai dan membela nasab Habib dalam tulisan berjudul 7 Bahaya bagi para pembela pencangkok nasab Nabi. Komentar-komentar netizen menyatakan pengamatan dan penilaian senada itu bahwa pasca terkuaknya fakta bahwa Habib bukan keturunan Nabi melainkan keturunan Yuya dukun Fir'aun, ada yang menulis di kolom komentar, pendawiran anjlok 95%, doktrin anjlok 95%, jualan nasab anjlok 95%, jualan barokah anjlok 95%, pemalsuan makam anjlok 90%, arogansi anjlok 60%, persekusi menurun 90%, mukibin anjlok 70%, demo makar berjilid-jilid anjlok 95%, serta lain sebagainya semacam itu. Di mana hal-hal yang sangat buruk bahkan patut diduga sangat kuat memenuhi parameter kejahatan terhadap kemanusiaan, crimes against humanity, itu menurun drastis seiring menurunnya trust level masyarakat kepada klan Habib Ba'alwi. Analisis mafhum mukhalafannya pun dapat diterima berdasar pattern itu. Seiring semakin meningkatnya trust level masyarakat ke Habib, semakin meningkat pula kuantitas dan intensitas pendawiran, pendoktrinan, kapitalisasi nasab, pemalsuan makam, distorsi sejarah, arogansi Habib kepada pribumi, caci maki kepada Kiai NU, persekusi kepada yang tidak mempercayai dan atau mengkritisi Habib, demo makar, hegemoni, dan lain sebagainya. Coba Anda bayangkan bagaimana jadinya jika trust level ke Habib terus meningkat, maka akumulasi dan agregasi kezaliman-kezaliman itu jelas membuat masyarakat akan semakin menderita. Dan dari perspektif pertahanan negara, merupakan ancaman yang saya nilai eskalasi bahayanya fatal bagi keselamatan dan eksistensi seluruh bangsa Indonesia. Berhubungan dengan realitas itu masih terekam di YouTube dengan sangat jelas seterang matahari di siang hari. Habib Novel Al-Idrus pada suatu ceramah doktrinnya yang berapi-api meledak-ledak dengan gestur, facial expression, intonasi, dan voice tone yang terdengar sangat dekat dengan pengidap kekacauan kepribadian. Di hadapan publik ia berteriak-teriak, sebagaimana bintang-bintang di langit, tanda aman, maka wujudnya anak cucuku adalah tanda keamanan. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Lindungi Habibmu. Caranya, jangan celah, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Meskipun wujudnya seperti setan, meskipun wujudnya seperti setan. Teriakan doktrin Habib Novel Al-Idrus tersebut secara empiris terbukti salah. Dalam hampir 2 tahun terakhir sepanjang polemik nasab berlangsung, malahan masyarakat membuktikan bahwa realitas justru bergerak berlawanan dengan doktrin itu. 1. Trust level masyarakat kepada Habib turun, keamanan Indonesia meningkat. 2. Semakin tinggi trust level masyarakat kepada Habib, masyarakat Indonesia semakin dalam keadaan berbahaya. 3. Semakin masyarakat mencela, mencaci, menghina, merendahkan Habib, dampaknya Indonesia semakin aman dan tentram, terlebih kepada Habib yang wujudnya seperti setan. Ini seperti filosofi dan nilai lemparan jumroh pada ibadah haji. 4. Tidak sebagaimana bintang-bintang di langit tanda aman, keberadaan wujud Habib anak cucu Yuya sangat cenderung tanda ketidakamanan suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Pattern ini baru kita alami kurang dari 2 tahun. Bagi penulis, itu durasi yang cukup untuk menyatakannya valid. Bagi yang menyatakan sebaliknya, artinya ia membutuhkan durasi pengumpulan data yang lebih panjang dan lebih banyak. Jika demikian, nampaknya kita perlu bersama-sama melanjutkannya ke time frame 20 tahun ke depan. Kalau perlu, minimal 36 tahun, sebagaimana durasi pertikaian hebat antara keluarga Ba'alwi dengan sesama imigran Yaman non-Ba'alwi. Berbeda dengan pertikaian hebat itu, lokus kita hari ini berada di jalur ilmu pengetahuan, edukasi, dan penyadaran. Ya, tentu saja apabila diajak keluar lokus, wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.